Adik-adik calon peserta SNBT, tes masuk ke perguruan tinggi negeri, ini dia soal materi limit yang keluar tahun lalu. Di bagian pengetahuan kuantitatif ada 1, dan di pemahaman matematika ada 1 nomor. Tahun lalu namanya matematika IPA. Yang menarik untuk dibahas di sini sebenarnya pada bagian pemahaman matematika atau yang sukarnya. Kalau yang di bagian pengetahuan kuantitatif, ini relatif cukup mudah. Hasil dari limit X pangkat 2N dikurang X per 1 min X sama dengan berapa? Jadi, di sini hanya ada N-nya saja yang bikin kelihatan susah. Sebenarnya, ini L'Hopital biasa saja juga bisa, tinggal turunkan atas, turunkan bawah. Karena dia modelnya 0 per 0. Kalau di atas kita turunkan, berarti pangkatnya turun, jadi di sini 2N. Lalu tinggal X pangkatnya berkurang 1 dikurang X di sini kalau diturunkan dia 1 lalu dibagi 1 ini turunannya 0, X ini turunannya 1 jadi 0 dikurang 1 ini negatif 1. Tinggal memasukkan nilai X-nya. X sama dengan 1. 1 di pangkat bawah pun 1 dikali 2N berarti di atas ini 2N min 1 per negatif 1. Berarti kebalikan atas saja. Jawabannya 1 dikurang 2N. Ya, ini ya. Kalau si N ini bikin kamu kesulitan pun, itu masih mudah. Anggap saja si N ini angka 0. Karena kalau dia angka 0, semua yang ada N-nya kita buang. Ini jadi 0. Semua yang ada N-nya kita buang karena N itu angka 0. Ternyata di pilihan ini tidak ada angka yang sama. Menjadi min 1, 1, 0, min 2, 2. Jadi cukup efektif kalau N kita jadikan 0. Maka X pangkat 0 sama dengan 1. Dia menjadi 1 dikurang X. Yang atas, bawahnya juga 1 dikurang X. Berarti hasilnya 1. Selesai. Tinggal jawab di sini yang pilihan 1. Setelah N-nya dibuang. Sama ya. Ternyata ini jawabannya. Nah, cukup mudah untuk soal limit yang keluar di bagian pengetahuan kuantitatif. Yang menarik, ini sebenarnya yang kelihatan sukar di bagian pemahaman matematika. Sebelum kita bahas, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum. Supaya kalian juga tidak ketinggalan dan tetap update dengan video-video seru selanjutnya. Baik, kita bahas saja bagian pemahaman matematikanya. Katanya jika A dan B bilangan real, ini yang bikin susah karena ada A dan B-nya ya. Sehingga limit ini katanya nilainya L, tapi yang ditanya limit yang ini. Nah, yang menarik di sini, ini yang bikin ini beda ya. X mendekati 2, di sini X mendekati setengah. Jadi, kemudian ada A dan ada B. Itu yang membuat ini tampak sukar sekali. Sebenarnya kata kuncinya justru ada di bagian ini ya, di bagian ini dan ini. Nah, karena yang diketahui di sini, katanya limit X mendekati 2 ini sama dengan L, maka untuk limit X mendekati setengah ini, kita harus ubah dia supaya menjadi limit X mendekati 2. Bagaimana caranya? Limit ini kita harus ubah supaya menjadi limit X mendekati 2 supaya sama dengan ini dan nanti ada unsur L yang kita peroleh karena di sini jawabannya dalam L. Seperti itu dia. Nah, supaya setengah ini menjadi 2, maka si X ini harus menjadi 1/X. Karena 1 per X, 1 per setengah. 1 dibagi setengah itu sama dengan 2. Jadi, semua di sini yang ada X-nya, kita rubah menjadi 1 per X. Berarti di bagian atas itu adalah akar 1, ini tetap 1, tidak ada X-nya, ditambah. Kalau X pangkat 3 berarti menjadi 1/X pangkat 3. Kemudian dikurang akar A kali X menjadi A kali 1/X.
berarti A per X. Ditambah BX kuadrat menjadi B per X kuadrat. Dibagi, nah ini juga begitu. 2X kuadrat ini menjadi 2 per X kuadrat. Dikurang 3 per X ditambah 1. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan intinya. Tinggal proses matematika menjalankan ini supaya ada unsur ini. Ya, semudah itu ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ada per X pangkat 3, ada per X kuadrat, sementara di sini tidak ada, maka ini seharusnya keluar. Jadi, semua kita kali dengan X kuadrat. Jadi, kalikan X pangkat 2. Kalau atas dikali X pangkat 2, bawah dikali X pangkat 2 kan tidak mempengaruhi nilai. Jadi nggak masalah ya. Limit X kuadrat. Di sini intinya ya, kenapa dikali X pangkat 2. Intinya ada di sini. Nanti kalau X pangkat 2 masuk ke dalam, dia masuk ke dalam akar, maka dia menjadi X pangkat 4 ya. Jadi, angka 1 di sini itu menjadi X pangkat 4 ditambah ini dikali X pangkat 4 berarti jadi X. Ini akar dikurang. Sini juga begitu. Ini jadi AX pangkat 3 karena dikali X pangkat 4 ditambah ini jadi B X kuadrat dibagi bawahnya. Kita kali X kuadrat karena tidak dalam akar kan. Jadi ini 2 dikurang. Ini jadi 3X. 3 per X dikali X kuadrat. Ditambah ini X pangkat 2. Nah, sudah mulai mirip-mirip ya. Kita lihat lagi. Ternyata di sini X pangkat 2 ditambah 1 per X. Ini ada unsur X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2. X pangkat 2 bisa keluar semua dari dalam akar. Jadi kalau X pangkat 2 keluar dari dalam akar, itu akar X pangkat 2 itu adalah X. Di sini berarti X pangkat 2 keluar, dia jadi X pangkat 2. Karena X pangkat 2-nya sudah keluar jadi X. Ditambah ini supaya X pangkat 2 berarti kita bagi saja dengan X. Di atas jadi X pangkat 2. Berarti ini jadi 1 per X. Dikurang akar A. X pangkat 2 keluar. Jadi tinggal AX. Ditambah. Ini X pangkat 2-nya keluar. Jadi tinggal B. Per. Oke. Ini tetap ya. Ini tetap. Kita faktorkan saja. Nah, memfaktorkannya pun kita periksa ini. Di sini ada X pangkat X kurang 2 ya. Berarti di sini harus pasti ada X kurang 2. X kuadrat. Ya kan? Supaya dapat 2 ini berarti 1. Lalu ini X. Ini berarti seharusnya ini X min 1. Nah, X dikali X kuadrat. Minus X minus 2X ini. Min 1 kali min 2, 2. Pas ya. Limit X mendekati 2. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita perhatikan ya. Perhatikan yang saya lingkar biru itu sudah sama persis dengan soal ini. Jadi yang di lingkar biru itu sebenarnya adalah L. Nah, sementara X yang di atas, X negatif 1 yang di bawah, itu tidak membuat 0. Kalau dimasukkan X sama dengan 2, tidak ada yang jadi 0 di sini. Jadi dia bisa kita langsung masukkan nilai X-nya. Artinya ini 2
2, kita buang. Lalu ini 2 dikurang 1, kita buang. 2 dikurang 1 itu 1, berarti per 1. Seperti itu ya. Nah, karena yang biru tadi adalah L, jadi sudah ketemu 2 bagi 1 itu kan 2 ya. Sementara ini adalah L, berarti sudah ketemu jawabannya adalah 2L. Pilihan jawaban yang keempat. Mudah sekali ya, ternyata butuh kesabaran dan tidak ada trik cepatnya. Ini sudah yang paling cepat. Semoga dengan mengetahui ini, kalian makin semangat untuk terus belajar. Jadi jangan lupa, di bagian kuantitatif maupun pemahaman matematika bisa saja keluar lagi materi limit. Semangat terus belajarnya. Semoga sukses.